Hai semuanya, perkenalkan saya Gusti Putri dan Suara Pragis Dalam NIM 146221086 dari kelas Ilmu Teknologi Kelautan kelompok 3 dengan kakak abstrak yaitu Kak Trisya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang telah kami lakukan yang membahas tentang teknik isolasi bakteri. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui teknik isolasi bakteri pada beberapa media pertumbuhan mikroba buatan, serta agar kita dapat mengisolasi bakteri penyebab ikan sakit. Nah, terdapat 3 jenis media pertumbuhan mikroba buatan, yaitu ada TSA datar, TSA miring, serta TSB yang berbentuk cair. Media pertama yaitu TSA datar atau Triticase soy agar datar. Bentuknya yaitu biasanya padat dan biasanya dituangkan di cawan Petri. Penggunaannya sendiri yaitu untuk menemukan berbagai jenis bakteri untuk observasi morfologi koloni, mengembangkan kultur murni, melakukan tes biokimia, serta bisa digunakan untuk menghitung jumlah koloni atau koloni count. Sedangkan media kedua yaitu TSA miring. Nah, TSA miring ini biasanya sama juga berbentuk padat. Namun, bedanya dituangkan biasanya di tabung reaksi dan biasanya tergambar seperti ini, jadi cenderung miring. Dan penggunaannya yaitu biasanya pada mikroba yang memiliki sifat aerobik dan digunakan untuk menyimpan kultur bakteri dalam jangka pendek. Nah, media yang ketiga yaitu Triticase soy broth cair, dan bentuknya tuh cenderung cair, dituangkannya juga biasanya pada tabung reaksi. Penggunaannya sendiri yaitu digunakan untuk isolasi atau pertumbuhan bermacam-macam mikroorganisme, di mana sebagian besar adalah bakteri patogen. Dan biasanya digunakan untuk menumbuhkan bakteri dalam jumlah yang besar atau banyak. Mari kita lanjutkan ke teknik isolasi bakteri yang telah kita lakukan pada praktikum kemarin. Kita mulai dengan teknik TSA datar. Tahap pertama yaitu persiapkan alat dan bahan untuk praktikum kali ini. Gambar 4 bagian atau kuadran pada cawan Petri, serta sterilisasi area yang akan digunakan untuk praktikum dengan alkohol, serta kita perlu menggunakan hand glove serta masker. Pastikan juga ikan yang digunakan dalam keadaan mati, dan jangan lupa ikan tersebut untuk disterilisasi. Bersihkan juga sisik dari ikan yang khususnya berada di sekitar luka. Lalu bedah sedikit bagian luka dan nyalakan bunsen setelah itu. Pastikan juga OC dalam keadaan steril, bisa dengan dipijarkan pada bunsen. Tusukkan jarum OC pada luka maupun di sekitar luka, ataupun jika terdapat darah juga bisa ditusukkan di bagian sekitar sana. Lalu tempelkan jarum OC yang sudah ditusukkan ke luka tadi ke kuadran 1 dari media pada cawan Petri dengan cara meletakkannya dengan 5 kali ketukan, lalu digoreskan ke arah bawah. Lalu tarikan garis dari kuadran 1 ke kuadran 2 sebanyak 1 sampai 2 goresan, lalu oleskan lagi atau goreskan lagi ke arah bawah kembali. Setelah itu lakukan hal yang sama pada kuadran 3, jadi kita tarik garis dari kuadran 2 lalu digoreskan kembali ke arah bawah. Sama seperti dari kuadran 2 dan 3, di kuadran 4 juga kita tarikan garis dari kuadran 3, lalu kita goreskan ke bawah. Setelah seluruh kuadran telah digoreskan, lalu sterilisasi area luar cawan Petri dan wrap cawan Petri tersebut. Kita lanjutkan ke TSA miring, di mana bedah terlebih dahulu ikan dan ambil organ ginjalnya. Pastikan OC dalam keadaan steril, bisa dengan dipijarkan juga, lalu tusukkan pada organ ginjal. Setelah itu, jarum OC tersebut dapat digoreskan pada media miring dengan arah goresan yaitu dari arah dalam ke arah luar.
Yang terakhir yaitu dengan TSB cair. Tekniknya dimulai dengan memastikan OC dalam kondisi steril, lalu tusukkan pada bagian luka. Setelah itu, celupkan ke dalam tabung reaksi yang berisi media cair dengan cara mengaduk-aduknya. Lalu setelah itu tutup tabung tersebut dan wrap bagian luarnya. Berikut adalah hasil dari ketiga media yang telah dikultur atau diisolasi oleh kelompok kami. Di sini kami mendapatkan bakteri Aeromonas hydrophila, di mana bakteri ini biasa menyerang manusia dan hewan. Sedangkan pada ikan sendiri, ini dapat menyebabkan infeksi luka dan septikemia, di mana infeksi luka ini merupakan dampak paling umum yang menyebabkan peradangan, kemerahan, hingga pembusukan. Sedangkan septikemia sendiri merupakan kasus yang cukup parah dan biasanya dapat menyebabkan sirip menjadi rusak atau robek, erosi pada insangnya, penumpukan cairan dalam tubuh, dan lain sebagainya. Bahkan Aeromonas hydrophila ini juga dapat mengakibatkan kematian jika tidak ditangani dengan tepat. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang teknik isolasi bakteri yang telah kami lakukan pada praktikum sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa.